Halo seluruh siswa, hari ini kita akan belajar tentang sifat kimia dan sifat fisika suatu zat. Sifat fisika yang kita bahas pada saat ini adalah kerapatan, kekerasan, elastisitas suatu benda, daya hantar, kemagnetan, viskositas atau kekentalan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia yang akan kita bahas meliputi kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas suatu benda. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi zat tersebut, dan juga tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat fisika yang pertama yang akan kita bahas ini adalah kerapatan atau densitas atau massa jenis suatu benda. Nah, kerapatan suatu benda itu adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Ya, massa mungkin satuannya bisa kilogram, sedangkan volume bisa meter kubik. Jadi misalkan satuan untuk kerapatan itu adalah kilogram per meter kubik atau lebih kecilnya gram per mililiter. Nah, mungkin yang paling kita ingat itu adalah kerapatan atau massa jenis air ya, 1000 kg per meter kubik. Massa jenis zat yang lain ya bisa kita lihat di tabel ini. Misalkan ada air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Lalu aluminium itu massa jenisnya 2700 kg per meter kubik. Kemudian ada alkohol, itu massa jenisnya 800 kg per meter kubik, dan seterusnya bisa kita ketahui ini. Nah, ini kalau massa jenisnya lebih besar daripada air, itu yang dulu pada waktu kelas 7 kita ketahui, lebih besar daripada air berarti dia akan tenggelam. Kalau massa jenisnya lebih kecil dari air, dia akan terapung. Nah, masih ingat itu ya. Yang berikutnya adalah tingkat kekerasan suatu benda. Ya, untuk kekerasan ini merupakan ukuran untuk menentukan keras lunaknya benda. Alat ukurnya namanya sklerometer. Ini diukur dengan satuan mos. Ya, makin besar angka pada skala artinya makin keras benda itu. Ya, kita tahu misalkan ujung pensil itu kan dari karbon ya, grafit itu tingkat kekerasannya ya lebih lemah, tingkat kekerasan 1,5 bandingkan dengan kekerasan pada kaca misalnya 7. Nah, ini adalah beberapa contoh mineral yang kekerasannya ditulis dengan skala mos ya. Ada talek, ada kapur, ada fluoret, ada sampai yang terakhir itu ada intan. Nah, dari 10 contoh ini, talek itu merupakan mineral yang paling halus dengan skalanya adalah 1 mos. Sedangkan diamond itu paling keras dengan skalanya sampai 10 mos. Sifat fisika yang berikutnya adalah elastisitas suatu benda. Elastisitas merupakan kemampuan benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu kembali seperti semula jika gaya tersebut dihilangkan. Kita ambil contoh misalnya karet. Karet itu memiliki elastisitas yang tinggi. Kalau karet itu misalkan kita tarik, kita lepaskan, akan kembali seperti posisi semula. Nah, ini disebabkan karena terulurnya rantai polimer
ketika diberi gaya. Sedangkan kayu, es batu, dan gelas atau kaca memiliki elastisitas rendah. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Kita mengenal istilah konduktor, yaitu suatu zat, suatu benda yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah. Misalkan besi, tembaga, emas, perak. Lalu kita juga kenal istilah isolator, itu benda yang rendah kemampuan zat dalam menghantarkan elektron. Plastik dan kayu itu merupakan contoh isolator. Sedangkan benda yang tergolong semikonduktor atau benda atau zat yang pada suhu rendah ini bisa bersifat isolator, tapi kalau berada pada suhu yang tinggi dia berfungsi sebagai konduktor. Coba kamu perhatikan pada kabel. Kabel itu yang dalamnya, yang logam, yang dari tembaga itu tergolong atau bersifat konduktor, jadi bisa mengantarkan listrik. Sedangkan isolatornya itu yang berwarna kuning, yang berwarna hitam, berwarna merah, ini membungkus kabel. Ini berfungsi untuk menghalangi supaya kabel-kabel ini, tiga kabel ini tidak terhubung. Isolator itu bersifat tidak bisa mengantarkan listrik. Komponen-komponen elektronik ini terbuat dari bahan yang bersifat semikonduktor. Ini ada elko, ada IC, ada resistor, ada diode. Ini bahannya terbuat dari bahan semikonduktor. Masih pada sifat fisika suatu benda, yang berikutnya yaitu tentang kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Masih ingat ya kamu ya medan magnet yang waktu lalu kita pernah praktekkan itu? Nah, kita kenal istilah ada benda ferromagnetik, itu benda-benda yang mudah atau kuat ditarik oleh magnet. Paramagnetik itu ditarik lemah oleh magnet. Diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini ada gambar magnet yang berbentuk U. Viskositas atau kekentalan ini kita bisa tahu dari zat cair gitu ya, tapi bisa juga gas, adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Viskositas dihasilkan adanya kohesi antar molekul zat cair. Kohesi itu gaya tarik ya. Sedangkan pada gas dihasilkan oleh tumbukan antar molekul gas. Ya, kita bisa ambil contoh ini untuk kekentalan ini adalah oli dan madu. Itu memiliki viskositas tinggi. Ini adalah contoh dari oli yang punya viskositas tinggi. Ini penting untuk kendaraan ya. Kalau oli sudah dipakai terus-menerus, olinya menjadi sangat encer, itu tidak bagus untuk mesin. Contoh lain yang bisa kita ketahui yaitu madu, punya viskositas tinggi, kental ya madunya. Ini beda dengan air biasa. Kalau ngecek madunya murni atau tidak murni bisa dilihat dari kekentalannya ini. Sifat fisika yang berikutnya yaitu tentang titik didih suatu benda. Titik didih itu adalah suhu saat zat berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Misalnya pada air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Artinya air dalam suhu biasa misalkan dipanaskan sampai mencapai 100 derajat dia mendidih. Nah, penting juga kamu ketahui bahwa oli kendaraan itu titik didihnya 300 derajat Celcius. Nah, karena ini lebih tinggi daripada air, sehingga dapat menjaga mesin ketika terjadi gesekan yang panas.
Beberapa contoh zat bisa kita lihat di sini punya perbedaan titik didih. Dari yang pertama, misalkan yang kita sering lihat adalah air, punya titik didih 100 derajat Celcius. Ini berbeda dengan etanol. Etanol itu alkohol itu ya. Etanol pada suhu 78,4 derajat Celcius dia sudah mendidih. Nah, sedangkan asam asetat itu lebih tinggi, 118,3 derajat Celcius dia baru mendidih. Nah, ini kalau yang paling bawah ini kloroform, ini yang sering kita gunakan juga untuk membius hewan-hewan yang akan digunakan untuk praktek di laboratorium IPA. Itu titik didihnya hanya 61,2 derajat Celcius. Nah, yang ini adalah titik beku. Berbeda dengan yang tadi adalah titik didih. Titik beku adalah suhu pada saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya ya, air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair yang seperti kita lihat biasa. Tetapi saat suhu diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah wujud menjadi padat, yaitu menjadi es. Berarti titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Lain halnya dengan titik beku propilen glikol. Ini bahan yang digunakan untuk radiator pada kendaraan-kendaraan di daerah dingin, daerah kutub. Ini suhu 37,8 derajat Celcius di bawah 0 itu baru membeku. Jadi kalau kamu besok tinggal di daerah yang bersalju, mobilnya pakai radiator, isinya bukan air tapi propilen glikol. Titik leleh yang dulu juga dikenal dengan istilah titik lebur adalah suhu pada saat zat padat mulai mencair. Kalau kamu pernah melihat misalnya ada logam besi atau logam-logam yang lain dipanaskan, panas sekali sampai mencair, terus nanti diukur suhunya, titik ya, suhu pada saat zat padat mulai mencair itu dinamakan dengan titik leleh. Pada tabel ini kita bisa melihat titik lebur dari beberapa zat ya, bisa kita bandingkan. Ini yang paling atas itu adalah aluminium, itu suhu mulai melebur yaitu 657 derajat Celcius. Lain halnya jika aluminium oksida, ini lebih tinggi lagi, yaitu 2020 ya sampai 2050 derajat Celcius baru mencair. Jadi ini sangat tahan panas kalau aluminium oksida ini lebih tahan daripada besi. Besi di situ hanya 1535 derajat Celcius sudah melebur. Yang berikutnya adalah sifat-sifat kimia suatu zat. Sifat kimia ini adalah sifat yang tampak pada zat yang mengalami perubahan. Ingat itu ya, berarti ada perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Yang akan kita bahas 3 hal ini, yaitu mengenai kestabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Sifat kimia yang pertama yaitu kestabilan, adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau terkena udara, terkena panas, terkena cahaya, terkena tekanan, dan kondisi alam lainnya. Kalau terkena hal-hal seperti itu, bendanya masih bisa
stabil, itu berarti kestabilannya tinggi. Plastik dan styrofoam itu kan mudah terbakar. Nah, sehingga plastik dan styrofoam itu memiliki stabilitas rendah terhadap panas. Kereaktifan merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Karbit, kamu ngerti ya karbit ya, yang laki-laki itu sok kadang-kadang mainan karbit untuk mercon, ya mercon bumbung, mercon dari bambu itu. Karbit itu mudah bereaksi dengan air, membentuk gas astilena dan endapan kalsium hidroksida. Endapan ini yang kamu lihat warnanya putih itulah. Dari tabel ini kita lihat ini tabel kereaktifan logam terhadap oksigen. Yang paling reaktif berada di atas dan yang paling tidak reaktif di bawah. Jadi yang paling atas itu kalau ketemu dengan oksigen dia paling reaktif. Kalium paling reaktif, berikutnya natrium, litium, kalsium, magnesium itu makin tidak reaktif. Nah, kemudian perak dan emas itu paling tidak reaktif terhadap oksigen, paling aman dia. Sifat kimia yang berikutnya yaitu korosivitas, merupakan kemampuan zat dalam merusak zat lain. Kalau di laboratorium IPA kita ketemu ada benda terus diberi label seperti ini, gambar tangan yang ketetesan bisa rusak tangannya gini, atau benda lain yang ketetesan bisa rusak. Artinya benda memiliki sifat korosivitas yang tinggi kalau seperti ini. Asam klorida atau HCl dan asam sulfat H2SO4 itu mempunyai korosivitas yang tinggi. Kalau yang HCl konsentrasi rendah itu kalau mengenai kulit ya agak gatal-gatal gitu. Demikian pula H2SO4. Kalau konsentrasinya rendah itu gatal-gatal. Tapi kalau konsentrasinya lebih tinggi, ini bisa merusak. Ini juga bisa merusak logam. Asam-asam ini bisa merusak logam karena dia punya korosivitas tinggi. Nah, demikian tadi kita sudah pelajari bersama tentang sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Pelajari lagi, putar lagi, gitu ya, supaya kamu lebih memahami. Kalau ada yang tidak tahu, kamu bisa menanyakan kepada saya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you semuanya. Terima kasih. Dadah.